2019 ini. Dan pagi ini sudah bergabung bersama kita ada dari Majelis Ulama Indonesia, ada Kiai Haji Khalil Nafis. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat. Insya Allah Semua segera diangkat wabah. Amin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, kemarin MUI melalui Pak Din dan juga jajaran gitu di Dewan Pertimbangan menyampaikan konferensi pers Pak Kiai. Dua hal, kebijakan COVID harus arif, lalu juga pemakaman juga jangan ditolak karena ini bukan aib. Mungkin penjelasan lebih lengkap agar masyarakat bisa mendengar secara utuh dari Pak Kiai. Ya, yang pertama pertanyaan kebijakan yang harus arif itu karena kita memang dari umat Islam telah merelakan diri demi kebaikan bersama, demi kemaslahatan bersama, termasuk dengan agama lain, sampai tidak datang ke rumah ibadah masjid kalau bagi umat Islam. Ini kan sedih, tetapi demi kebaikan untuk mencegah mata rantai penularan COVID-19 kita rela meninggalkan itu. Oleh karena itu kita juga minta kepada pemerintah bijak juga kepada tempat-tempat yang menimbulkan keramaian agar bisa ditindak dengan tegas. Dan beberapa kebijakan lain termasuk juga dengan COVID-19 ini pasti akan menimbulkan masalah ekonomi kepada masyarakat. Masyarakat tidak keluar rumah, jadi diharapkan agar juga diberi fasilitas, insentif dan beberapa kebutuhan masyarakat yang real di tengah-tengah kita ini. Yang kedua berkenaan dengan masalah penguburan jenazah. Di dalam kerangka Islam, orang yang meninggal karena penyakit wabah, kita sebutnya tahun, ya, itu adalah mati syahid. Tahun syahadatun likulli muslimin. Mati karena wabah ini seperti sekarang wabah COVID-19 adalah bagi orang muslim adalah mati syahid. Oleh karena itu mati yang terhormat. Hanya saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita yang secara medis, walaupun dugaan kuat ini menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu cara penyiapan jenazahnya harus melalui program dan prosedur dari medis. Ya, ditutupin, kita keluarkan fatwa nomor 17 tahun 2020, tindak lanjut dari fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyiapan jenazah itu ya dikafani, bahkan itu bisa dibungkus dengan plastik dan juga dikuburkan dengan petinya, sehingga secara medis dan secara hitung-hitungan rasional ini sudah tidak lagi menular kepada yang lain. Oleh karena itu jenazah ini jenazah terhormat, jenazah orang. Makanya kalau kita melihat dari kerangka Islam, kita berkewajiban untuk menguburkannya. Kalau dimanapun ditolak, akhirnya tidak dikuburkan, maka seluruh umat Islam ini yang mengetahuinya, maka itu dosa semua. Dan orang Islam yang sudah meninggal itu kehormatannya sama dengan kehormatannya yang masih hidup. Menyakitinya sama dengan yang masih hidup. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, adal mukmini fi mautihi ka'adal fi hayati. Menyakiti orang mukmin pada saat sudah meninggal itu sama dengan menyakiti pada saat hidup. Oleh karena itu kita sangat menolak, ya, sangat-sangat tidak menginginkan terjadi di tengah masyarakat penolakan terhadap jenazah yang itu sangat terhormat, mukminnya terhormat dan juga matinya mati terhormat, karena mati dengan wabah itu adalah mati yang syahid. Di dalam kerangka keimanan kita, dia mati dengan membawa iman, sementara orang mati yang belum tentu membawa iman kita tidak tahu kita terima dengan baik. Di mana orang yang terhormat yang mati dengan membawa iman, syahid akhir itu kok ditolak oleh kita. Mari kita bayangkan barangkali dengan hadis ketika Ibn Abbas, Asyar adalah Ibn Abbas ketika menyaksikan pemakamannya Siti Maimunah di Sarok itu, lalu Ibn Abbas mengatakan apa? Idza rafa'tum hadhihi zaujatin Nabi, ini adalah istri Rasulullah SAW. Idza rafa'tum nahsyaha, kalau Anda mengangkat kerandanya ini, fala tujadihi jangan engkau goyah, wala tujalliluha, dan jangan sampai Anda dibikin cacar, kuku, maka haluskanlah. Artinya apa? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa anna hurmata mu'min ba'da mautihi baqiyatun
kama kanat fi hayati, bahwa orang mati mukmin itu kehormatannya sama kehormatannya dengan dia masa hidup. Oleh karena itu agama sama sekali tidak membenarkan penolakan terhadap penguburan jenazah, apalagi itu memang tempat penguburan umum dan dilakukan secara standar medis itu. Baik, Pak Kiai, satu hal lagi Pak Kiai. Hari ini adalah hari Jumat, tentu ada umat yang memang terhitung ya, kalau misalnya memang terhitung selama detik ini, itu sudah 3 kali, kalau misalnya hari ini juga tidak, begitu sudah 3 kali meninggalkan sholat Jumat, Pak Kiai. Mungkin ada himbauan atau arahan yang bisa Pak Kiai sampaikan? Karena kan kalau yang beredar di masyarakat, kalau udah 3 kali berturut-turut, kafir, seperti itu. Iya, saya setelah wawancara dengan TV One, saya pikir mana dalilnya orang yang dipakai ya. Setelah saya buka-buka yang dipakai dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, man taraka salasa juma'in ya, mutawaliyatin bi ghairi adrin au tahawunan, bahasanya dalam riwayat yang lain, taba Allah ala qalbi. Rawahu ada Ibnu Majah, ada juga An-Nasa'i. Nah, kalau orang meninggalkan 3 Jumatan berturut-turut, ingat ada bi ghairi adrin, tanpa uzur, atau tahawunan karena ngeremehin, tauba Allah anda, kalau di Allah akan catat, Allah akan cap hatinya. Cap itu cap keburukan, bukan kafir. Sama dengan di dalam ayat qatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah mengecap pada hatinya menjadi hati munafik, menjadi umum, menjadi tidak bisa terima terhadap kebaikan itu. Kalau karena main-main atau karena tidak ada uzur. Kalau ada uzur, ya tentunya berbeda. Sekarang ada uzur. Dalam beberapa pendapat ulama, kita meninggalkan karena uzur, bahkan kita mendapatkan pahalanya. Sebagaimana ditegaskan oleh hadis Nabi, man idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kanat ya'malu muqiman sahihan. Jadi orang karena sakit, karena uzur, maka dia meninggalkan hal itu dapat pahala sebagaimana pada saat dia lakukan. Jadi Jumat ini ya karena kondisi masih belum baik, masih belum bagus. Contohnya apa? Medis juga masih belum merekomendasi, pemerintah masih memberikan rukhsah ya, keringanan untuk kerja di rumah demi menjaga penularan COVID-19, begitu juga anak sekolah. Maka Jumatan sekarang kita tidak Jumat ini bukan karena main-main, tapi karena uzur. Allah akan catat pahala kita Jumatan, ya silahkan sholat di rumahnya atau ikut mazhab Hanafi, Jumatan 3-4 orang dengan imamnya baca khutbah Jumatan, bisa dengan orang yang terbatas di dalam keluarga dekatnya, barangkali di rumahnya yang memang ada. Kalau tidak, ya tidak bisa mempersulitkan adalah sholat zuhur yang insya Allah pahalanya sama dengan ketika biasa kita sholat Jumat. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah di dalam hidup ini, jangan bikin sulit. Karena Allah yang maha tahu, Allah memberikan rukhsah, Allah berikan keringatan. Keringanan ini kalau kita ambil dari Allah sama dengan kita mengambil sebagaimana yang Allah kewajiban yang semestinya itu. Baik, Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia.